Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sinta Oktaviani, Aas Upia, Hasaniyah, Asih, Devi Amalia, Felita Almanisa, Firlia Adibah, dan Teguh Wahyu Prayugo. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Felita Almanisa. Yang pertama ada anggaran. Anggaran atau budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Yang pertama ada mengestimasi potensi laba. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter. Yang ketiga mencakup periode 1 tahun. Yang keempat komitmen manajemen. Yang kelima usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi. Dan yang keenam begitu disetujui. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asufia. Di sini ada tujuan pokok anggaran. Yang pertama itu memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang. Yang kedua itu mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Next, manfaat anggaran. Yang pertama adanya rencana terpadu. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Yang kelima, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Yang selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Yang kedua, menginformasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberi pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang terakhir, menyediakan alat pengukur dan pengendali kinerja individu serta kelompok dan menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Next. Selanjutnya ada unsur yang melekat. Yang pertama ada rencana, yang kedua meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang ketiga dinyatakan dalam unit atau satuan moneter, yang terakhir jangka waktu tertentu yang akan datang. Berkaitan dengan jangka waktu, ada dua, yakni pertama budget strategis, yaitu anggaran yang berlaku untuk jangka waktu panjang, yaitu melebihi satu periode okupansi atau bisa disebut lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada budget taktis, yaitu anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu 1 periode akuntansi atau kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Debbie Amalia. Selanjutnya ada sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis. Sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis terdapat 4 ancangan dasar terhadap anggaran. Yang pertama ada penganggaran inkremental, yaitu metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal ini, anggaran sebelumnya berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Yang kedua ada penganggaran basis nol atau zero based budget. Dalam penganggaran ini, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas-aktivitas tahun sebelumnya. Yang ketiga ada penganggaran statik, yaitu merupakan ancangan yang dipakai oleh banyak perusahaan jasa pendukung seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian hukum. Yang keempat ada penganggaran fleksibel
Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya produk dan beban operasi. Next. Selanjutnya ada anggaran induk perusahaan. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi yang terdiri atas berbagai anggaran individual. Anggaran induk dapat disusun untuk suatu perusahaan sebagai suatu kesatuan dan dapat disusun sebagai divisi laba. Komponen anggaran induk. Komponen anggaran induk ada dua. Yang pertama, anggaran operasi. Menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, yaitu penjualan, produksi, dan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi pro forma. Yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan dan keseluruhan. Arus kas masuk dan keluar yang direncanakan terdapat dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan ditunjukkan dalam neraca yang dianggarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asih. Empat anggaran. Pertama, ada anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Yang ketiga, ada anggaran beban usaha, dan terakhir ada anggaran laporan laba rugi. Dalam anggaran keuangan terdiri dari 5 anggaran. Pertama, ada anggaran kas, kedua, anggaran piutang, ketiga, anggaran persediaan, keempat, anggaran utang, dan terakhir, anggaran neraca. Menurut Munandar, komponen anggaran induk terdiri dari 5 anggaran. Pertama, ada budget penjualan. Kedua, budget unit yang akan diproduksi. Ketiga, ada budget tentang biaya-biaya produksi yang terdiri dari budget tentang bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung. Keempat, ada budget biaya administrasi, dan kelima, ada budget biaya penjualan. Selanjutnya akan disampaikan oleh DP Amel. Selanjutnya tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis. Karena hal itu, anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Tujuan anggaran fleksibel ada dua. Yang pertama, ada anggaran fleksibel dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Yang kedua, anggaran fleksibel bertujuan untuk menghitung misalnya berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel dan tingkat ini bervariasi tergantung pada perubahan pendapatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tinta. Kemudian ada karakteristik anggaran fleksibel. Yang pertama itu ditunjukkan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan daripada hanya ditunjukkan ke arah satu tingkat aktivitas. Kemudian yang kedua memiliki sifat dinamis daripada statis. Untuk jenis anggaran fleksibel ada 3. Yang pertama bentuk formula. Anggaran ini disusun dalam bentuk di mana hanya digambarkan untuk variabel dan unsur tetap dengan jelas dan dimiliki oleh setiap pos biaya. Kemudian bentuk tabel, melalui jenis anggaran ini dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Unsur variabel dan tetapnya tidak ditonjolkan. Kemudian ada bentuk grafik, yaitu sebagai bentuk pelengkap dari kedua bentuk di atas. Kemudian langkah-langkah dasar dalam rangka menyusun anggaran fleksibel. Yang pertama adalah menentukan relevan range yang dapat diharapkan pada range ini adalah aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisa biaya range relevan ini dengan menunjukkan pola perilaku biaya. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya
dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Yang keempat, dengan menggunakan rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan dasar pada biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas sepanjang range relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasania. Selanjutnya, penyimpangan anggaran fleksibel. Penyimpangan anggaran fleksibel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyimpangan efektivitas. Penyimpangan ini secara umum bisa juga disebut penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Yang kedua ada penyimpangan efisien. Terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien jika anggaran input lebih kecil dari input aktual. Selanjutnya ada anggaran statis. Anggaran statis adalah anggaran yang tidak berubah dengan variasi tingkat aktivitas. Anggaran statis digunakan sebagai dasar untuk membandingkan hasil aktual. Varians yang dihasilkan disebut varians anggaran statis. Anggaran statis biasanya digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja penjualan. Namun, mereka tidak efektif untuk mengevaluasi kinerja pusat biaya. Hasil umum dari penggunaan anggaran statis sebagai dasar untuk analisis varians adalah varians bisa sangat besar, terutama untuk periode anggaran yang paling jauh di masa mendatang, karena sulit untuk membuat prediksi yang akurat selama lebih dari beberapa bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.